Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi ke-10 mengenai mengukur performa bisnis digital serta strategi inovasi dan keberlanjutan. Saya Suci Oktaviani. Apa itu performa bisnis digital? Jadi performa bisnis digital itu adalah gambaran tentang seberapa baik sebuah bisnis yang berjalan secara online untuk mencapai tujuan. Nah, ini menunjukkan apakah bisnis tersebut berkembang, stagnan, ataukah malah justru menurun. Performa bisa dilihat dari hal-hal seperti seberapa banyak orang yang datang ke website atau media sosial kita, apakah mereka tertarik dengan produk yang ditawarkan, dan apakah mereka melakukan pembelian, dan bagaimana respon mereka terhadap konten atau layanan yang kita berikan. Jadi singkatnya, performa bisnis digital itu adalah ukuran untuk melihat apakah kegiatan di internet itu berjalan dengan efektif dan memberi hasil sesuai yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya ada aspek performa bisnis digital. Itu ada 4. Yang pertama ada traffic website, engagement media sosial, konversi penjualan, dan perilaku pengguna. Yang pertama ada traffic website. Nah, traffic website ini menunjukkan seberapa banyak sih orang yang mengunjungi website bisnis kita. Semakin tinggi trafficnya, maka akan semakin banyak orang yang tertarik atau ingin tahu nih tentang produk atau layanan kita. Nah, dari data ini, kita juga bisa tahu pengunjung datang dari mana, misal dari Google, terus Instagram, atau dari iklan online. Lalu yang selanjutnya ada engagement media sosial. Nah, engagement ini menunjukkan seberapa aktif orang-orang itu berinteraksi dengan konten kita di media sosial. Ini tuh bisa berupa like, komen, share, atau juga bisa save video-video konten kita. Nah, tinggi rendahnya suatu engagement ini menunjukkan apakah konten kita ini menarik perhatian audiens atau tidak. Semakin tinggi engagement, maka berarti konten kita ini semakin relevan dan menarik bagi audiens. Yang selanjutnya, penjualan. Nah, konversi penjualan ini menunjukkan seberapa banyak orang yang akhirnya melakukan pembelian setelah melihat produk kita secara online. Nah, ini salah satu indikator yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan bisnis. Jika banyak yang melihat tapi sedikit yang membeli, itu berarti ada yang perlu diperbaiki dari bisnis kita. Misal kontennya yang kurang menarik kah, atau harganya yang terlalu mahal, terus kualitas produknya, atau bisa juga tampilan dari websitenya yang kurang menarik, sehingga sedikit gitu yang tertarik dengan produk kita dan sedikitnya orang yang membeli produk kita. Lalu selanjutnya ada perilaku pengguna. Nah, perilaku pengguna ini menunjukkan bagaimana cara pengunjung berinteraksi dengan website atau platform bisnis kita. Misalnya, berapa lama mereka berada di website, halaman apa yang paling sering dibuka, dan kapan mereka meninggalkan website. Dari sini kita bisa tahu dan memahami apa yang mereka sukai dan apa yang membuat mereka itu kurang tertarik. Selanjutnya ada tools untuk mengukur performa. Ini merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan menganalisis seberapa baik bisnis digital kita berjalan. Dengan tools ini kita tidak hanya bisa menebak, tapi juga bisa melihat data yang nyata. Seperti yang pertama itu ada Google Analytics. Nah, Google Analytics ini digunakan untuk menganalisis website. Alat ini bisa yang pertama melacak jumlah pengunjung website. Jadi kita bisa tahu nih seberapa banyak orang yang mengunjungi website dalam sehari, seminggu, ataupun sebulan. Lalu yang kedua, alat ini tuh bisa memantau perilaku pengunjung. Jadi kita bisa lihat seberapa lama mereka berada di website, apakah mereka langsung keluar atau melakukan tindakan tertentu seperti pembelian. Dan selain itu, Google Analytics bisa mengetahui sumber pengunjung. Jadi kita bisa tahu pengunjung datang dari mana, misal dari Instagram, Google, TikTok, atau link lainnya. Google Analytics juga bisa mengetahui halaman populer, sehingga kita bisa melihat halaman mana yang paling sering dibuka oleh pengunjung. Yang kedua ada Social Media Insight.
Jadi ini digunakan untuk menganalisis performa di media sosial seperti di Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Nah, alat ini tuh bisa yang pertama mengukur engagement. Jadi alat ini bisa melihat berapa banyak like, komen, dan share yang didapat dari sebuah postingan. Yang kedua ada menganalisis reach dan melihat pertumbuhan follower. Yang pertama menganalisis reach dulu, jadi kita bisa melihat seberapa banyak orang yang melihat konten kita. Terus ada melihat pertumbuhan follower. Nah, di sini kita bisa tahu apakah jumlah follower kita itu meningkat atau malah menurun. Jadi kita bisa melihat tentang lokasi dan juga minat audiens yang mengikuti akun bisnis kita. Nah, dari sini tuh kita bisa mengukur strategi konten yang lebih tepat, misalnya menentukan jenis konten yang paling disukai dan waktu yang terbaik untuk posting. Perkenalkan, nama saya Rara Anggraini. Baik, selanjutnya data penting yang harus diukur. Dalam mengukur performa bisnis digital, ada beberapa data utama yang perlu diperhatikan. Pertama, bisnis harus melihat jumlah pengunjung dan juga sumber trafik untuk mengetahui dari mana audiens datang dan juga platform mana yang paling efektif menarik perhatian mereka. Kedua, aspek engagement seperti like, komen, dan juga share digunakan untuk menentukan apakah konten yang disajikan benar-benar relevan dan menarik bagi audiens atau tidak. Ketiga, bisnis juga harus memperhatikan conversion rate, yaitu seberapa banyak pengunjung yang akhirnya melakukan tindakan penting seperti membeli produk atau mendaftar layanan. Yang terakhir, melihat konten atau produk yang paling diminati. Nah, itu membantu bisnis untuk memahami apa yang disukai oleh pelanggan. Nah, selanjutnya strategi inovasi bisnis digital. Pentingnya inovasi. Inovasi ini sangat penting agar bisnis tetap relevan. Ada beberapa contoh inovasi bisnis digital, yaitu inovasi teknologi dan juga inovasi produk dan layanan. Nah, inovasi teknologi ini contohnya seperti AI, otomasi, HR, VR, atau big data. Untuk inovasi produk dan layanan contohnya perbaikan kualitas, penambahan fitur baru, dan juga menguji coba prototipe. Oke, strategi keberlanjutan. Nah, agar bisnis bertahan jangka panjang, perlu strategi keberlanjutan, yaitu dengan mengoptimalisasi biaya dengan memanfaatkan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data sehingga keputusan lebih akurat. Ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan lewat layanan atau kualitas. Keempat, menguatkan keamanan dan juga privasi data. Nah, ini itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Halo, saya Sri Gantika Maharani. Selanjutnya, pivot startup. Pivot pada dasarnya yaitu perubahan strategi bisnis, entah itu sisi produknya, target pasarnya, atau modal bisnisnya. Perubahan ini dilakukan ketika strategi sebelumnya kurang efektif dan nggak memberikan hasil yang maksimal. Biasanya startup melakukan pivot karena berbagai alasan tertentu. Yang pertama ada produknya kurang diminati oleh pengguna, jadi engagement-nya rendah dan penjualannya nggak naik-naik. Adapun mungkin persaingan pasar yang ketat sehingga susah untuk bersaing. Atau mungkin permasalahannya biaya operasional yang tinggi tapi hasilnya itu kecil. Jadi mau nggak mau harus ganti ke strategi yang baru. Selanjutnya ke jenis-jenis pivot. Yang pertama ada produk pivot. Di sini fokus produk atau fiturnya diubah supaya sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, awalnya aplikasi ini dibuat untuk jual beli barang. Tapi ternyata yang lebih diminati oleh pengguna yaitu fitur chattingnya antar penjual dan pengguna. Akhirnya fitur chat itu diperkuat dan dikembangkan lebih jauh lagi. Yang kedua ada market pivot. Nah, pada pivot ini target pasarnya dialihkan ke segmen yang lebih potensial. Misalnya target pasar awalnya anak muda, tetapi setelah melihat data, pasar yang membutuhkan produk tersebut yaitu pekerja profesional.
Jadi arah pasarnya digeser sesuai peluang yang lebih besar. Yang ketiga ada bisnis model pivot. Bisnis model pivot ini perubahan dari cara perusahaan menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, awalnya bisnis pakai sistem penjualan langsung, tetapi setelah dianalisis sistem subscription atau langganan bulanan lebih menguntungkan, jadi model bisnisnya diganti ke arah sana. Yang terakhir ada teknologi pivot. Ini dilakukan ketika perusahaan merasa teknologi yang dipakai sebelumnya kurang efisien. Akhirnya mereka mengganti dari teknologi lama ke teknologi baru yang performanya lebih bagus, lebih cepat, dan lebih murah dalam jangka panjang.